Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Muhammad Rizky Ardiansyah, lalu Fatur Rahman, terus Samuel Kristianto akan memaparkan tentang manajemen persediaan. Yang pertama, untuk daftar isi yang akan kita ah, paparkan terdiri dari pendahuluan, lalu ada komponen of inventory model, lalu deterministic continuous review model, lalu periodic review model, sistem inventory multi-echelon deterministic, lalu stochastic inventory model, lalu stochastic continuous review model, lalu stochastic single period model. Lalu ada latihan soal. Oke, yang pertama adalah apa sih itu manajemen persediaan? Nah, manajemen Persediaan ini bertujuan buat menyeimbangkan antara tingkat responsivitas operasional, yakni untuk memenuhi permintaan dengan biaya yang efisien. Ada metrik penting yang sering digunakan, yakni adalah turnover ratio. Turnover ratio biasanya kita pakai harga pokok penjualan dibagi dengan biaya persediaan rata-rata. Turnover ratio ini jika tinggi, ia menunjukkan persediaan yang rendah dan volume penjualan yang tinggi. Namun sebaliknya, jika rasio yang rendah, dia menunjukkan persediaan yang tinggi dan volume penjualan yang rendah. Oke, nextnya ada komponen pemodelan. Ada beberapa komponen pemodelan. Yang pertama ialah biaya pemesanan atau purchasing ordering cost, yakni fungsi CZ untuk memesan Z unit sering direpresentasikan sebagai CZ sama dengan K plus CZ untuk Z lebih dari 0, dengan K sebagai biaya setup dan C sebagai biaya per unit. Lalu biaya setup atau setup cost itu biaya tetap yang muncul saat pesanan dilakukan terlepas dari ukuran pesanan. Lalu nextnya komponen model pemodelan. Ada biaya penyimpanan, holding cost, biaya menjaga persediaan termasuk modal yang tertahan, asuransi, dan pajak. Sering nilai ini tuh sering berdasarkan rata-rata persediaan. Lalu biaya kekurangan atau shortage. Penalti saat permintaan melebihi stok bisa serupa dengan backlogging atau permintaan itu ditunda atau hilangnya penjualan. Lalu ada faktor tambahan seperti nilai sisa dan faktor diskonto untuk nilai waktu uang. Lalu ada sifat permintaan dalam pemodelan. Permintaan deterministik berarti jumlah permintaan di masa depan diketahui secara pasti atau konstanta. Permintaan stokastik berarti jumlah permintaan di masa depan tidak diketahui secara pasti, yakni variabelnya itu acak. Lalu penentuan sifat permintaan dapat menggunakan koefisien variasi, yakni variasi sama dengan standar deviasi dibagi mean dikali 100%. Jika variasinya kurang dari 20% dan rata-rata permintaan konstan, permintaan dianggap deterministik dan statis. Lalu model deterministik menggunakan asumsi bahwa perkiraan masa depan itu selalu akurat atau ya selalu akurat sepenuhnya. Lalu sistem tinjauan persediaan itu ada lead time. Jadi kita mengenal lead time. Lead time itu adalah jeda waktu antara momen ketika pesanan, pembelian atau produksi dilakukan hingga barang tersebut benar-benar diterima dan siap digunakan atau dijual. Nah, lalu bagaimana model memantau tingkat persediaan untuk melakukan pemesanan ulang? Ada beberapa model. Pertama, tinjauan berkelanjutan atau continuous review. Ini merupakan pesanan dilakukan tepat ketika tingkat persediaan turun mencapai titik pemesanan ulang atau reorder point. Lalu ada model tinjauan periodik atau periodic review, yakni tingkat persediaan diperiksa pada interval waktu diskrit, misal setiap akhir minggu, dan keputusan pemesanan hanya dibuat pada waktu tersebut. Selanjutnya ada deterministic continuous review model, yakni model economic order quantity atau yang bisa dikenal EOQ.
Ini merepresentasikan situasi persediaan yang paling umum, di mana stok menurun seiring waktu dan diisi kembali melalui kedatangan pesanan baru. Model ini didasarkan pada asumsi-asumsi berikut. Yang pertama, tingkat permintaan. Biasanya diwakili dengan D. Diketahui secara pasti dan bernilai konstan persatuan waktu. Lalu kuantitas pesanan. Untuk mengisi persediaan tiba sekaligus secara bersamaan pada waktu yang diinginkan, yakni tepat ketika tingkat persediaan turun menjadi nol. Yang ketiga itu kekurangan persediaan atau shortage yang direncanakan tidak diizinkan. Nah, ini ada perumusan biaya model IoT dasar. Untuk setiap siklus pemesanan, biaya produksi atau pemesanan per siklus kita wakilkan dengan K plus CQ. Lalu untuk rata-rata persediaan per siklus itu adalah Q plus nol dibagi dengan 2 sama dengan Q per 2. Sehingga biaya penyimpanannya adalah H kali Q pangkat 2 per 2D. Lalu kita dapat total biaya per siklus menjadi penjumlahan keduanya, yakni K plus CQ plus HQ pangkat 2 per 2D. Dengan K itu biaya setup, C itu biaya unit, dan H itu biaya penyimpanan per unit per waktu. Selanjutnya adalah fungsi total biaya persatuan waktu. Nah, karena panjang satu siklus pemesanan itu adalah Q per D, total biaya persatuan waktu T dapat dihitung dengan membagi total biaya per siklus dengan panjang siklus tersebut, yakni T sama dengan K plus CQ plus HQ pangkat 2 per 2D per Q per D. Kita dapat D kali K sama dengan Q ditambah DC ditambah HQ per 2. Model ini tuh bertujuan buat menentukan kapan dan seberapa besar persediaan harus diisi kembali. Sedemikian rupa sehingga meminimumkan total biaya persatuan waktu tersebut. Selanjutnya, solusi optimal model IoT dasar. Ada nilai kuantitas pesanan Q yang meminimumkan fungsi biaya T, disimpulkan dengan Q bintang. Dicari dengan menyamakan turunan pertama fungsi T terhadap Q dengan nol. D. Sehingga kita dapat negatif DQ per Q pangkat 2 plus H dibagi dengan 2 sama dengan nol. Dari persamaan tersebut akhirnya diperoleh formula Yoki klasik, yakni Q bintang sama dengan akar 2DK per H. Panjang waktu siklus optimal T bintang yang berkorespondensi dengan Q bintang adalah T bintang sama dengan Q bintang per D. Akhirnya kita dapat akar dari 2K per DH. Oke, boleh dilanjut. Selanjutnya adalah periodic review system. Periodic review system ini adalah kebijakan pengendalian persediaan di mana keputusan pemesanan dilakukan hanya pada waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan. Secara matematis, waktu peninjauan dinyatakan sebagai berikut. TK sama dengan K dikali R, di mana K itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya, sistem ini tidak memantau stok secara kontinu, tetapi hanya melakukan observasi pada titik-titik diskrit tersebut. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah adanya jeda dalam merespon perubahan stok, sehingga ketidakpastian permintaan selama interval-interval tadi antar review menjadi faktor penting dalam perancangan sistem. Boleh di next. Boleh di next. Lalu kita masuk ke parameter utama dalam PRS. Jadi ada 3 parameter utama yang menentukan perilaku sistem. Yang pertama adalah review period atau R. Ini adalah interval waktu tetap antara dua peninjauan berturut-turut. Parameter ini menentukan seberapa sering keputusan pemesanan dilakukan. Yang kedua ada lead time atau L. Ini adalah waktu yang dibutuhkan sejak pesanan dilakukan hingga pesanan tersebut diterima dan tersedia di dalam stok. Dan yang ketiga ada target inventory level atau T. Ini adalah level persediaan yang ingin dicapai setiap kali dilakukan pemesanan. Secara konsep, T itu harus cukup besar untuk memenuhi permintaan selama periode R tambah L. Will di next. Nah, di sini ada karakteristik periodic review system. Periodic review system ini memiliki beberapa karakteristik utama.
yang ngebedain dia sama si sistem continue. Yang pertama itu ada peninjauan periodik, di mana stok hanya diperiksa setiap R waktu, diskrit ya. Yang kedua, tidak ada responsif secara instan. Perubahan stok di antara dua review itu tidak langsung direspon, ada jeda. Yang ketiga, kuantitas pesanan variabel. Karena kondisi stok saat review berbeda-beda, maka jumlah pesanan juga berubah. Dan yang terakhir, ada berbasis target level. Tujuan utamanya adalah mengembalikan posisi inventaris ke level T. Karakteristik-karakteristik ini menyebabkan PRS atau Periodic Review System ini lebih sederhana dalam implementasinya, tapi memerlukan perhitungan buffer stock yang lebih hati-hati. Boleh di next. Nah, di sini ada mekanisme periodic review. Pada setiap waktu review TK, sistem mengevaluasi kondisi stok yang tersedia, kemudian menentukan jumlah pesanan agar level inventaris kembali ke target. Besarnya pesanan ditentukan oleh ini, QI sama dengan T dikurang RI, di mana RI ini adalah stok yang tersisa saat peninjauan dan T ini tadi adalah target inventaris yang ingin dicapai. Next. Sini ada ilustrasi periodic review system. Bisa dilihat di sini garis menurun adalah menunjukkan on-hand inventory atau OH. Itu yang biru, yang berkurang akibat permintaan. Garis vertikal putus-putus itu menunjukkan waktu peninjauan yang terjadi secara berkala. Next. Nah, pada saat review, stok tersisa RI diamati dan pesanan dilakukan sebesar ini, QI. Pesanan tidak langsung datang, jadi ada jeda, melainkan setelah lead time L. Nah, selama periode itu, stok terus berkurang sehingga pesanan tiba dan menyebabkan lonjakan stok. Seluruh permintaan yang terjadi sejak waktu review hingga barang datang, atau dengan kata lain di saat jeda tersebut, harus ditanggung oleh stok yang direpresentasikan sebagai protection period, P pada gambar. Boleh di next. Nah, kita masuk ke parameter waktu dan juga permintaan. Misalkan, misalkan permintaan bersifat stokastik per unit waktu, atau mu D sama dengan ekspektasi dari D1. Dan sigma kuadrat D sama dengan varians dari D1. Daytime juga dapat bersifat acak. Bisa ditulis mu L, ekspektasi dari L, dan sigma kuadrat L sama dengan varians dari L. Dalam periodic review system, periode kritis yang harus dilindungi adalah P sama dengan R ditambah L. Sehingga mu P sama dengan R tambah mu L, dan sigma kuadrat P sama dengan sigma kuadrat L. Interpretasinya adalah stok harus mencukupi permintaan selama interval R plus L. Ini tujuan utama si periodic system ya. Next. Ya, kita di sini ada permintaan selama protection period. Misalkan DP itu adalah total permintaan selama P. Rata-ratanya seperti ini. Mu PD sama dengan mu P dikali mu D. Di mana variansnya itu sigma kuadrat PD sama dengan mu P sigma kuadrat D ditambah sigma kuadrat P mu kuadrat D. Rumus ini berasal dari hukum variasi total pada variabel acak komposisi. Gitu ya. Ini masuknya ke statistik jadinya. Next. Kita masuk ke service level dan target inventaris. Service level didefinisikan sebagai SL itu peluang dari DP kurang dari sama dengan T. Artinya probabilitas bahwa stok cukup untuk memenuhi permintaan selama protection period. Target inventaris ditentukan dengan T sama dengan inverse fungsi dari si SL. Dengan F adalah fungsi distribusi dari DP. Tujuan kebijakannya adalah ini. Probabilitasnya yang tadi itu lebih dari sama dengan SL. Next. Jika DP diasumsikan berdistribusi normal, eh, distribusi normal seperti ini, di mana eh, DP berdistribusi normal dengan mu PD dan sigma PD, sigma kuadrat PD, sorry variansnya.
Maka target inventarisnya menjadi T sama dengan mu PD ditambah Z SL sigma PD. Di mana Z SL ini adalah P, sorry, fungsi SL diinverskan. Jadi interpretasinya seperti ini, mu PD itu adalah kebutuhan rata-rata dan si ZSL sigma PD ini adalah buffer ketidakpastian. Next. Ya, kita masuk ke safety stock dan relasi penting. Safety stock didefinisikan sebagai ini, SS sama dengan T dikurang mu PD. Untuk distribusi normal, itu seperti ini, SS safety stock sama dengan ZSL sigma PD. Relasi fundamental dalam periodic review system. Nah ini, T sama dengan mu PD ditambah si safety stock. R average sama dengan T dikurang Q average. Dengan manipulasi ruas, kita punya T sama dengan R average ditambah Q average. Relasi ini menghubungkan target stok, reorder level, dan juga ukuran atau quantity pesanan. Next. Selanjutnya, penentuan review order, review periode dan order. Rata-rata ukuran pesanan dapat diaproksimasi dengan model EOQ. Jadi seperti ini, Q average sama dengan akar 2 DC0 per CH. Sehingga review period itu R sama dengan Q average dibagi dengan mu D. Dan kuantitas pesanan aktual pada saat review itu Q sama dengan T dikurang I. Di mana Q ini bersifat variabel dan bergantung pada kondisi stok saat review. Lanjut. Kita masuk ke contoh kasusnya. Di sini ada data dan parameternya. Eh, Misalkan ada demand itu berdistribusi normal dan mu D-nya sama dengan 289 unit per bulan. Sigma kuadrat D-nya sama dengan 64, ya. Terus lead time-nya 15 hari dan service levelnya 0,99. Dan parameter biayanya seperti ini, CO-nya sama dengan 200 dan CH-nya sama dengan 48 dibagi 12. Jadi 4 per bulan. Next. Angka pertama, EOQ dan review period. Kita cari dulu Q average-nya menggunakan model EOQ yang tadi yang sudah disinggung. Jika substitusi apa yang diketahui di soal, maka akan didapat Q average sama dengan 170. Dan review periodnya, jika Q average sudah dapat, tinggal kita bagi dengan mu D, itu hasilnya adalah 0,5882 bulan. Next. Angka kedua ini adalah protection period, di mana kita mencari P, di mana P itu R tambah L. R-nya tadi udah dapat kita ya 0,5882 dan L-nya 0,5. Jika dijumlahkan hasilnya akan menghasilkan 1,0882. Karena lead time-nya ini deterministik, maka sigma P-nya ini sama dengan 0. Lanjut. Angka ketiga, ini demand selama protection period. Tadi kita kan punya rumus mu PD sama dengan mu P dikali mu D. Kita hitung, ini aproksimasi sekitar 314,5. Dan kita akan cari sigma kuadrat, sigma PD dengan menghitung sigma kuadrat PD itu sama dengan mu PD dikali dengan sigma kuadrat D. Sesuai yang diketahui di soal ya. Kita akan dapat 69,6448. Maka kalau kita udah dapat sigma kuadrat PD-nya, kita bisa akarkan aja untuk mendapatkan sigma PD-nya, yaitu aproksimasi 8,35. Next. Angka 4, kita lihat hitung target inventory levelnya. Untuk SL-nya 0,99 di soal tadi, diperoleh Z 0,99 sama dengan 2,3263. Ini dari tabel Z ya. Nah, di mana nilai T-nya ini bisa langsung kita hitung. Jika kita kan udah dapat ZSL-nya ya, masukin aja ke rumus, substitusi ke rumus yang sudah dijelaskan di awal tadi, kita dapat aproksimasi
Nilai T-nya adalah 333,90. Next. Langkah kelima, kita akan mencari safety stock dan reorder level. Untuk safety stock, sesuai rumus yang di awal tadi, itu substitusi saja nilai T yang sudah kita dapat dikurang dengan mu PD. Hasilnya adalah 19,41 dan reorder level R average-nya itu sama dengan T dikurang Q average itu rumus yang di awal juga. Kita substitusi aja karena T-nya udah dapat. Jadi 163,90. Next. Nah, kita verifikasi ya di akhirnya. Jadi nilai T-nya itu sama dengan SS ditambah mu PD menggunakan rumus SS tambah mu PD itu hasilnya 333,90 dan menggunakan R average dan Q average itu hasilnya 333,90. Jadi hasilnya sama ya. Gitu. Nah, ini ada interpretasinya di mana variansi demand itu adalah safety stock dan demand self kalau service levelnya tinggi, maka T-nya itu meningkat. Jadi sebenarnya si periodic review system ini ngegabungin EOQ dan probabilitas. Maka tadi kan ada Z, ada eh, jika sebuah demand itu berdistribusi normal itu kan probabilitas semua seperti itu. Next. Ya, kita lanjut ke sistem multi echelon. Jadi pertama konsep dan tujuan sistem multi echelon. Dalam praktiknya, atas sistem inventaris terdiri dari beberapa level yang saling terhubung dalam rantai pasok. Struktur umumnya seperti ini, pemasok, pabrik, gudang, dan distribusi. Setiap level disebut sebagai echelon dan memiliki keputusan inventaris masing-masing. Tujuan utamanya adalah meminimalkan total biaya sistem secara keseluruhan dan menghindari optimasi parsial pada setiap echelon. Nah, tanpa koordinasi, keputusan optimal di satu level belum tentu optimal bagi sistem secara keseluruhan atau global. Next. Selanjutnya ada interaksi antar echelon. Setiap echelon ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling bergantung satu sama lain. Output suatu echelon menjadi input bagi echelon berikutnya. Permintaan di hulu dipengaruhi oleh kebutuhan di hilir. Lead time bersifat berantai antar level-level yang tadi. Nah, akibatnya dari adanya level-level tadi, itu adalah keputusan pemesanan di satu level itu pasti mempengaruhi level lain. Dan variabilitas dapat terakumulasi sepanjang rantai pasok. Ini yang menyebabkan sistem menjadi lebih kompleks dibandingkan single echelon. Ini multi echelon ya. Next. Jenis persediaan dalam multi echelon. Ada dua cara utama dalam mendefinisikan stok. Yang pertama adalah installation stock, di mana ini adalah stok fisik yang berada pada suatu lokasi tertentu, dan echelon stock, di mana ini adalah installation stock ditambah seluruh stok yang telah bergerak ke downstream. Nah, secara matematis, echelon stock ini merepresentasikan total persediaan yang masih menjadi tanggung jawab satu echelon. Next. Peran echelon stock dalam analisis. Analisis sistem multi-echelon umumnya dilakukan menggunakan echelon stock. Alasannya, yang pertama, menghindari perhitungan ganda antar level. Yang kedua, merepresentasikan sistem secara global. Dan yang ketiga, mempermudah formulasi model optimasi. Jadi dengan pendekatan analisis ini, eh, pendekatan echelon stock ini, setiap echelon dapat dianalisis sebagai bagian dari sistem yang terintegrasi, bukan sebagai unit-unit yang terpisah. Next. Ya, ini ada keterkaitan multi-echelon dengan periodic review system. Dalam sistem multi-echelon, setiap level dapat menerapkan kebijakan PRS. Namun, parameter R, L, dan T dapat berbeda pada tiap echelon. Dan protection period menjadi lebih kompleks, serta ketergantungan antar level
mempengaruhi keputusan optimal secara global. Demikian, dengan demikian, PRS pada multi echelon merupakan generalisasi dari sistem single echelon dengan tambahan interaksi antar level. Next. Parameter model. Dalam model multi echelon digunakan parameter-parameter berikut. D, itu tingkat permintaan, di mana ini adalah konstanta. KI adalah biaya setup atau pemesanan pada eselon ke I. KI adalah biaya simpan pada eselon ke I. Dan EI adalah biaya simpan eselon. Biaya simpan eselon didefinisikan sebagai berikut. EI sama dengan HI dikurang HI dikurang 1, di mana I-nya lebih besar dari sama dengan 2. Dengan S1 sama dengan H1. Interpretasinya adalah EI merepresentasikan tambahan biaya simpan akibat berada pada eselon ke I. Next. Nah, dalam sistem dua eselon, keputusan utama adalah menentukan ukuran load optimal pada masing-masing level. Misal kita punya Q2, itu ukuran pesanan pada eselon hilir, dan Q1 adalah ukuran pesanan pada eselon hulu. Relasinya itu seperti ini. Q1 sama dengan NQ2. Dengan N itu elemen bilangan Z positif adalah faktor kelipatannya. Artinya setiap satu siklus di eselon hulu mencakup beberapa siklus di eselon hilir. Next. Ya, lanjut ke faktor kelipatan optimal. Ini diperolehnya seperti ini. Dilambangkan dengan N bintang ya. Itu akar dari perbandingan antara K, KI, K1 dikali E2 dengan K2 dikali E1. Nah, di sini interpretasinya adalah rasio biaya setup dan biaya simpan menentukan sinkronisasi antara eselon. Nilai N bintang atau faktor kelipatan optimalnya menunjukkan berapa kali siklus hilir terjadi dalam satu siklus hulu. Dalam praktiknya, nanti N bintang ini dibulatin ke bilangan bulat terdekat. Next. Ini masuk ke kuantitas pesanan optimal. Ukuran pesanan optimal pada eselon hilir itu dilambangkan dengan ini, Q2 bintang. Rumusnya seperti itu. Dan ukuran pesanan pada eselon hulu, Q1 bintang, itu sama dengan NQ2 bintang. Model ini merupakan generalisasi EOQ untuk sistem multi-level. Tadi kan ada EOQ untuk PRS ya, sekarang EOQ untuk sistem multi-level. Dan biaya dari kedua eselon dipertimbangkan secara simultan. Gitu. Jadi satu-satu berurutan. Next. Kita masuk ke fungsi biaya total. Total biaya variabel sistem. Sistem itu secara global itu dilambangkan dengan C seperti ini rumusnya. Jadi komponen biayanya itu adalah biaya setup agregat dan biaya simpan agregat. Tujuannya adalah meminimalkan si nilai C. Sorry, meminimalkan N dan Q2. Nah, kendalanya si N elemen Z positif. Next. Interpretasi model. Model optimasi multi-echelon memperluas konsep EOQ menjadi sistem terintegrasi. Jadi perbedaan utamanya ini ada di yang pertama, single echelon itu adalah optimasinya lokal. Dan multi-echelon ini optimasinya bersifat global. Nah, trade-off utamanya itu apa? Yang pertama, sinkronisasi siklus pemesanan. Dan yang kedua, distribusi biaya antar echelon. Oke, next. Ini contoh soal ya, multi-echelon deterministik 4 instalasi. Diketahui data sistemnya kita punya D sama dengan 4.000 dan berikut biaya setup dan holdingnya. Di instalasi pertama K1-nya sama dengan 250, H1-nya sama dengan 0,50. Dan selanjutnya seterusnya hingga instalasi 4 kita punya seperti itu, di mana tujuannya adalah menentukan Q1, Q2, Q3 sampai 4 itu optimal. Next.
Nah, kita eh, langkah pertama itu harus mencari echelon holding cost. Dimana tadi udah disinggung ya, S1 itu sama dengan H1, yaitu 0,50. E2 itu sama dengan dikurang aja tadi sama S1, terus yang E3 juga sama dikurang yang di E2. Begitu terus kita dapat S1-nya 0,50, E2-nya 0,05, E3-nya 3,00, dan E4-nya 4,00. Next. Langkah kedua ini adalah cek penggabungan. Kita hitung rasio KI per EI ya. K1 sama dibagi S1 sama 500 sampai K4. Karena tidak urut, ini maka si instalasi 3 dan 4-nya ini kita gabung. Next. Langkah ketiga ada EOQ awal. Tadi kan langkah 34 kita gabung ya. Jadi K3 plus 4 itu sama dengan 30 plus 110 sama dengan 140. Dan E-nya itu 7. Kita hitung untuk Q1, 2, 3, dan 4. Q1-nya menggunakan rumus yang tadi yang di awal itu. Jadi 2000. Untuk Q2-nya aproksimasi 980 karena dibulatkan. Lalu si Q3 sama 4 karena digabung, kita gabung, itu jadi 400. Next. Nah, untuk langkah keempat, ini adalah penyesuaian siklus, di mana gunakan Q gabungan tadi sebagai basis. Instalasi 2 itu seperti ini. 800 kurang dari sama dengan 980 kurang dari 900. Maka N2-nya itu sama dengan 2. Sorry, di mana N2-nya sama dengan 2. Maka Q2 optimalnya itu sama dengan 800. Untuk instalasi 1, Q1 optimalnya itu 1600. Next. Oke, penyesuaian akhir. Kita punya P2 sama dengan 2 dan P1 sama dengan 4. Untuk Q3, optimalnya kita tinggal substitusi ke rumus yang awal tadi. Dan kita akan dapat aproksimasi nilai Q3 bintangnya 425. Next. Karena kita udah punya tadi Q1 optimal, Q2 optimal, dan Q3 dan 4 optimal, maka bisa ditemukan jawaban akhirnya, di mana struktur akhirnya seperti ini. Instalasi 1 1700, instalasi 2 850, instalasi 3 itu sama dengan instalasi 4 425. Ya, selanjutnya silakan waktunya untuk praktek. Terima kasih. Baik, melanjuti manajemen inventory. Di sini ada model stokastik untuk continuous review model. Mana model ini dirancang untuk menganalisis sistem persediaan di mana terdapat ketidakpastian yang cukup besar tentang permintaan di masa depan. Dalam model ini tingkat persediaan dipantau secara terus-menerus sehingga pesanan baru dapat dilakukan segera setelah tingkat persediaan turun ke titik pemesanan ulang atau R. Nah, bayangkan seperti kasir di supermarket yang setiap kali melakukan scanning barang, jumlah stok di database langsung berkurang. Bisa next. Jadi model tinjauan kontinu stokastik ini didasarkan pada dua angka penting. Yang pertama itu R, reorder point atau titik pemesanan ulang, dan yang kedua itu Q atau order quantity atau kuantitas pemesanan. Sini ada rumus untuk cari Q-nya, yaitu sama dengan akar kuadrat dari 2DK per H kali akar kuadrat dari P plus H per P. Untuk keterangan parameternya di sini D rata-rata permintaan per unit waktu, K itu biaya setup per pesanan, H biaya simpan per unit per waktu, P biaya kekurangan per unit per waktu. So, next. Setelah Q di sini kita eh, dapat menentukan reorder point atau R dan safety stock. Nah, dalam dunia nyata ada lead time
atau waktu tunggu dari pesan sampai barang datang. Selama waktu tunggu ini ada risiko barang habis jika tiba-tiba banyak pembeli datang. Karenanya dalam model stokastik kita harus mempertimbangkan variabel acak D atau permintaan selama waktu tunggu atau lead time. Sini persamaan dasarnya yaitu untuk reorder point sama dengan new plus safety stock. Mana untuk optimasi tingkat layanan atau L-nya itu mencari R agar probabilitas permintaan tidak melebihi stok dengan L itu probabilitas D kurang dari R. Nah, jika D berdistribusi normal, maka dapat digunakan transformasi Z atau skor Z, di mana R sama dengan mu plus K 1 min L sigma. So, next. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari Stochastic Continuous Review Model. Itu sebuah toko menjual rata-rata 8.000 unit per bulan, yaitu D-nya permintaan. Biaya setup yaitu K 12.000 dolar. Biaya simpan atau H 0,3 dolar dan biaya kekurangan atau P itu 1,1 dolar. Permintaan selama lead time berdistribusi normal dengan rata-rata atau mu 8.000 dan standar deviasi atau sigma 2.000. Nah, manajemen menginginkan tingkat layanan sebesar 95%. Maka dari soalnya di sini kita dapat lead time L itu sama dengan 0,95. Maka ini ada typo K1 min L sigma itu sama dengan 1,645. Sini untuk pertanyaannya adalah hitunglah kuantitas pesanan ekonomis atau Q menggunakan rumus EOQ. Kedua, tentukan besarnya stok pengaman atau safety stock untuk menjaga tingkat layanan sebesar 95%. Terakhir ini carilah reorder point atau R yang harus ditetapkan. So, next. Untuk solusi soalnya, pertama hitung dulu Q-nya menggunakan rumus tadi, didapat Q-nya itu 28.540 unit. Yang kedua, cari nilai kritis tabel normalnya dengan tingkat layanan 90%, dapat tadi L dengan 0,95, itu dapat K sama dengan 1,645. Ketiga, hitung reorder point dengan rumus tadi, mu ditambah Z 1 min L sigma dapat 11.290 unit. Nah, untuk terakhir di sini ada kesimpulan atau interpretasi. Pesanlah 28.540 unit setiap kali tingkat stok menyentuh 11.290 unit. Sini ada keterangan tambahan stok pengamanannya adalah 11.298 dikurang 8.000 dapat 3.290 unit. Bisa next. Model kedua ada stochastic single period model. Sini model ini digunakan untuk barang yang mudah rusak atau yang hanya bisa dijual dalam satu periode. Sini sebagai contoh ada koran atau barang musiman. Untuk fungsi ekspektasi biaya atau dapat tulis CS. Ini bisa back. Di sini kita ingin meminimalkan total biaya yang diharapkan berdasarkan tingkat stok S. Nah, untuk rumus CS-nya itu CS ditambah integral dari S sampai hingga dengan fungsi P X min S fungsi X dx plus integral dari 0 sampai S fungsi H S min X fx dx. Mana untuk CS-nya itu biaya pembelian unit integral S ke hingga expect adalah ekspektasi biaya kekurangan jika permintaan X lebih besar dari stok S. Untuk integral 0 ke S, ekspektasi biaya kelebihan, yaitu ekspektasi biaya kelebihan H jika permintaan X lebih kecil dari stok S. Bisa next. Sini ada
kondisi optimal, mana melalui turunan pertama ditemukan bahwa stok optimal atau bintang tercap bintang tercapai saat F S bintang sama dengan P min C per P plus H atau sama dengan C under per C under plus C over. Mana rasio ini sering disebut sebagai optimal service level. Untuk keterangannya, C under itu biaya kekurangan atau keuntungan yang hilang per unit. Di mana C under itu sama dengan P in C. Untuk C over atau biaya kelebihan adalah biaya beli dikurangi nilai sisa. Dimana untuk C plus H itu H bisa berupa biaya buang atau dikurangi nilai jual kembali. Bisa next. Sini ada contoh soal untuk Scholastic Single Period Model, di mana seorang distributor sepeda ingin menjual model khusus selama satu musim Natal. Nah, terangan di sini barang tidak laku setelah itu. Mana dijelaskan bahwa biaya belinya itu $200 per unit, harga jualnya $450 per unit, dan nilai sisanya itu $100 per unit. Namun ada biaya simpan $10 per unit, sehingga nilai bersihnya itu $90. Nah, data permintaan ini berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 10.000 per 10.000 unit. Untuk pertanyaannya, yang pertama itu hitunglah keuntungan yang hilang jika stok kurang dan kerugian per unit jika stok sisa. Kedua, tentukan rasio layanan optimal. Dan ketiga itu carilah jumlah stok optimal atau S bintang yang harus disediakan. Next. Untuk solusi contoh soalnya, pertama hitung dulu parameter biaya marginal. Sini C under didapat 250, C overnya 110. Kedua, dihitung rasio layanan optimal. Rumus tadi F S bintang dapat 0,6944. Tiga, cari nilai stok optimalnya. Untuk distribusi eksponensial, dan rata-rata lambda sama dengan 10.000, maka didapat S bintang sama dengan min lambda dan 1 min F S bintang. Dapat S bintang sama dengan 11.856 unit. Simpulannya, distributor harus menyetok sebanyak 11.856 unit untuk memaksimalkan keuntungan. Bisa next. Terakhir di sini ada latihan soal pada periodic review system. Mungkin sampai sini saja dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun tulisan. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.